Hai guys, balik lagi sama aku Arom. Kali ini di catatan rasa ingin tahu aku. Jadi ya tiba-tiba tuh aku kepo banget sama yang namanya matahari. Terus aku cari tahu, pas udah tahu aku rangkum dikit-dikit. Terus aku memutuskan untuk membuat video ini. Jadi aku mau ngebahas tentang si matahari. Kita mulai. Kalian tahu nggak kalau matahari ini sebenarnya bintang sama kayak jutaan bintang lain di langit malam. Bedanya dia tuh yang paling dekat sama bumi. Matahari itu punya diameter sekitar 1,4 juta kilometer, atau lebih tepatnya itu sekitar 1.391.900 kilometer, yang setara nih dengan sekitar 109 kali diameter bumi. Jadi untuk ngebayangin ukurannya, sekitar 1,3 juta bumi itu bisa masuk ke dalam volume matahari, dan sekitar 109 planet bumi bisa berjajar di permukaannya. Jadi emang gak heran banget kalau si matahari ini juga memang disebut bintang raksasa. Dan matahari pastinya jadi sumber cahaya utama buat kita. Terus di sini ada fakta unik tentang matahari yang baru aku tahu, tapi aku nggak tahu sih kalian tuh udah tahu lebih dulu atau jangan-jangan baru tahu juga. Jadi jarak matahari itu kan 150 juta kilometer dari bumi, tapi sinarnya cuma butuh 8 menit 20 detik buat sampai ke sini. Cepet banget kan? Sebenarnya setiap kali kita lihat matahari, kita tuh lagi lihat masa lalu. Kok bisa? Jadi gini, cahaya matahari kan butuh waktu sekitar 8 menit 20 detik buat jalan dari matahari ke bumi. Artinya kalau sekarang matahari tiba-tiba hilang, amit-amit ya, kita tuh baru sadar 8 menit kemudian. Jadi katanya selama kita hidup, kita semua tuh selalu ketinggalan 8 menit dari kejadian asli di matahari. Contohnya kayak gini, kalau kamu nyalain lampu kamar, cahaya lampu langsung nyebar di mata kamu dalam waktu hampir 0 detik karena jaraknya pendek. Tapi kalau cahaya harus jalan sejauh 150 juta kilometer, ya jelas butuh waktu. Jadi bukan karena cahayanya lambat, tapi karena jaraknya yang super jauh. Tapi dengan jarak segitu, 8 menit 20 detik tuh lumayan cepet enggak sih? Soalnya jaraknya tuh bener-bener jauh banget. Jadi analoginya, bayangin kita lagi nonton konser, penyanyi nyanyi di panggung, suaranya tuh butuh beberapa detik buat sampai ke kursi penonton paling belakang. Jadi orang di barisan belakang tuh selalu dengar masa lalu dari suara itu. Nah sama nih sama matahari, kita tuh selalu ngelihat matahari versi 8 menit lalu. Jadi kalau kamu lagi berjemur pagi, sinar yang kena kulit kamu sebenarnya itu adalah pakai cahaya yang dikirim matahari ada 8 menit lebih dulu. Unik banget kan? Kita sekarang masuk ke isi dari matahari, tapi aku mau minum dulu. Oke. Isi matahari. Kalau ngomongin isi matahari, ternyata dia tuh bukan bola padat kayak bola basket atau bola besi. Matahari itu lebih mirip bola gas raksasa yang isinya mayoritas atom, yaitu partikel paling kecil dari suatu unsur yang terdiri dari inti proton, neutron, dan elektron yang mengelilinginya. Kayak hidrogen sama helium, dua hal itu merupakan dua unsur paling ringan di alam semesta. Nah, matahari hidup dengan membakar hidrogen yang menghasilkan helium lewat proses yang disebut fusi nuklir di intinya.
kita masuk ke penjelasan fusi nuklir yang terjadi di matahari. Jadi fusi nuklir ini tuh terjadi di suhu jutaan Celcius dengan tekanan yang super besar. Reaksinya adalah nuklir inti atom. Jadi bukan sekedar ikatan, ini tuh digabung. Jadi fusi itu melebur. Jadi atom-atom hidrogen dilebur jadi inti atom baru, yaitu si helium. Proses ini melepaskan energi raksasa dalam bentuk cahaya dan juga panas. Prosesnya kira-kira kayak gini. Di inti matahari suhunya panas banget. Kurang lebih nih 5 juta derajat Celcius. Tekanan besarnya itu bikin atom-atom hidrogen saling bertumbukan. Jadi hidrogen bertumbukan sama hidrogen itu bergabung. Dia tuh menjadi helium. Nah, dari proses itu muncul energi cahaya plus panas yang bikin matahari terus bersinar sampai dengan sekarang. Jadi bisa dibilang bahan bakar utama matahari ya hidrogen. Produk akhirnya itu si helium. Analoginya kayak gini, kayak kayu yang dibakar berubah jadi abu. Bedanya di matahari, hidrogen dibakar atau terbakar itu berubahnya jadi helium, dan asap panasnya itulah cahaya plus energi yang kita rasakan. Perbedaannya tuh kalau kayu dibakar cuma berubah bentuk, dia tuh masih kayu cuman jadi abu gitu, tapi bukan jadi benda baru. Nah, kalau fusi nuklir, atom itu sendiri berubah jadi atom baru, yaitu hidrogen kan atom. Ngelewatin fusi nuklir itu, dia tuh menjadi helium, kayak gitu. Dan isi utama matahari berupa atom-atom hidrogen dan helium. Jadi katanya sih ada sekitar 74% massa matahari itu isinya hidrogen, terus 24%-nya helium, dan sisa 2%-nya ini atom-atom lain kayak oksigen, karbon, besi, dan lain-lain, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gitu guys, untuk penjelasan dari aku tentang isi matahari yang baru aku tahu juga. Setelah tahun hidup, kayak baru pengen melek gitu tentang matahari. Jadi matahari itu luar biasa banget, bukan cuma jadi bola gas panas di langit, tapi bener-bener sumber kehidupan buat kita semua. Bayangin aja kalau nggak ada matahari, kalau nggak ada matahari berarti nggak ada cahaya, bisa jadi bumi bakalan gelap gulita dan nggak ada panas, suhunya bisa dingin banget, atau jangan-jangan tuh bisa beku, dan pastinya kehidupan tuh nggak bakalan ada. Terus apa lagi ya, nggak ada fotosintesis, tumbuhan mati, hewan juga, dan manusia juga nggak bakal bisa bertahan. Jadi guys, setiap kali kita ngelihat matahari di pagi ataupun sore, sebenarnya tuh kita lagi lihat mesin kehidupan yang kerja terus tanpa henti selama miliaran tahun. Makasih matahari. Kamu luar biasa. Sekarang aku mau lanjut ke umur matahari, tapi kayaknya aku udah mulai ngos-ngosan sebentar dan aku kayak bakal minum lagi. Jeda dulu sebentar. Oke guys, kita lanjut ke umur matahari. Kalian tahu nggak kalau matahari itu ternyata udah tua banget. Usianya itu sekitar 4,6 miliar tahun. Cara taunya gimana? Jadi gini, ilmuwan itu kan pinter banget. Mereka ngukur umur batuan tertua yang ada di tata surya, termasuk meteoroid yang jatuh ke bumi. Meteoroid itu sendiri kayak sisa-sisa bahan bangunan awal waktu tata surya terbentuk. Dari situ ketahuan usianya tuh udah miliaran tahun. Terus ilmuwan juga bandingin matahari kita sama bintang-bintang lain yang mirip. Jadi ketahuan juga siklus hidup bintang kayak matahari itu kurang lebih 10 miliar tahun. Artinya
Jadinya matahari sekarang itu baru setengah baya. Ibarat manusia, dia lagi ada di umur 40 tahunan, masih sehat, masih bertenaga, masih semangat ngasih cahaya panas ke kita. Selain informasi itu juga kenapa bisa diperkirakan 5 miliar tahun lagi, itu juga dikarenakan matahari itu menghasilkan energi lewat fusi nuklir yang tadi udah aku jelasin tentang si hidrogen yang berubah jadi helium. Nah, dengan mengukur berapa banyak hidrogen yang tersisa dan berapa cepat dipakai, ilmuwan itu dapat memprediksi berapa lama matahari masih hidup. Jadi, kesimpulannya data itu hasil kombinasi dari penelitian meteoroid, perhitungan ilmiah tentang fusi nuklir, dan perbandingan dengan bintang lain. Sumber utamanya datang dari penelitian astronomi, fisika nuklir, dan juga geologi. Kalau kalian tanya apakah matahari hidup dan berkembang setiap tahunnya, jawabannya matahari itu bukan hidup kayak makhluk yang bernapas, tapi dia tuh emang berubah seiring waktu. Ukurannya itu katanya nggak berubah banyak tiap tahun, tapi perlahan setiap selama jutaan dan miliaran tahun dia tuh emang bertambah panas dan sedikit lebih besar. Ini karena di dalamnya reaksi fusi nuklir mengubah hidrogen jadi helium itu ngebuat inti matahari semakin padat dan panas. Tapi guys, suatu hari nanti kira-kira nih sesuai prediksi dan perhitungan para ilmuwan, kira-kira 5 miliar tahun lagi bahan bakar hidrogen di inti matahari itu akan habis. Kalian penasaran gak apa yang akan terjadi 5 miliar tahun ke depan ketika bahan bakar hidrogen di inti matahari habis? Oke, mari kita bahas. Tapi seperti biasa aku mau istirahat dulu. Kayaknya suara aku udah mulai hilang-hilangan. Minum lagi guys. Halo, aku kembali. Walaupun suaranya masih hilang-hilangan. Kita lanjut ya. Jadi tadi kita mau masuk ke matahari kalau udah 5 miliar tahun lagi. Jadi matahari itu dia kan emang berkembang tapi lama banget, nggak yang langsung gede gitu, tapi memang dia tuh semakin lama makin besar. Nah, matahari itu katanya pernah juga jadi bayi, yaitu bintang baru lahir yang disebut juga protostar. Terus dia lama-lama berkembang jadi anak remaja, kayak kita juga gitu, mulai menyala tapi emang belum stabil. Nah, kebetulan nih pas kita lagi hidup, gue lagi hidup masa sekarang, kadang aku gimana sih? Dia tuh emang bener-bener lagi ada di masa dewasa, yaitu fase sekarang, fase stabil dan juga produktif. Nah, setelah masa ini dia tuh akan langsung masuk ke masa usia lanjut atau lansia yang disebut dengan red giant, sebelum akhirnya dia nanti bakal jadi bintang katai putih, white dwarf, kayak gitu. Jadi kita akan bahas kalau red giant terjadi. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakar hidrogen di inti matahari itu bakal habis. Intinya itu nantinya akan mengecil, berkontraksi, sementara lapisan luarnya mengembang gila-gilaan. Jadilah bintang raksasa merah yang disebut si red giant itu. Dan ukurannya itu bisa membengkak sampai menyentuh orbit bumi. Dan kalian mau tahu apa yang akan dirasakan bumi dan kita kalau kita tuh ada di masa itu? Yang pasti suhunya itu bener-bener bakalan panas banget. Bumi tuh bakal ngerasain panas ekstrim, bahkan jauh sebelum matahari tuh menjadi red giant penuh. Panasnya itu bakalan naik perlahan yang bakal ngebuat samudra itu menguap. Bayangin, samudra menguap bergejolak, itu berarti panasnya kayak apa ya? Dan atmosfer itu makin tipis, bumi tuh jadi kering kerontang sampai nggak ada lagi kehidupan.
samudra tuh bisa dipastikan mengering dan airnya tuh bakal menguap ke angkasa. Jadi diprediksi kalau sampai kita masih ada di masa itu, kita ngalami red giant, laut, sungai, hujan itu semua benar-benar hilang dan bumi itu dipastikan jadi padang tandus. Kayaknya kalau di situ hidup nggak bakal bertahan sih, hewan, tumbuhan, manusia kalau masih ada nggak bakal bisa bertahan dengan kondisi sepanas itu. Kehidupan di bumi bakal punah jauh sebelum matahari bener-bener jadi red giant. Mungkin bumi tuh bakalan ketelan sama matahari. Jadi pas matahari jadi red giant, diameternya itu kan bisa mencapai orbit bumi. Artinya bumi bisa aja masuk ke dalam lapisan luarnya dan habis terbakar. Kalau nggak ketelan pun atau nggak habis terbakar, tetap nggak akan bisa dihuni lagi si bumi ini. Gitu. Jadi pada intinya seharusnya sebelum kita ngeliat red giant tuh kemungkinan bumi juga udah ketelan sama orbit matahari yang membesar. Ketelan di sini berarti kebakar ya. Tapi kalau ternyata pun nggak terbakar, ya yang dialami bumi ketika red giant tuh kayak gitu. Setelah itu kita langsung masuk ketika matahari menjadi white dwarf atau bintang katai putih. Jadi Jadi sisa isi matahari setelah lapisan luarnya lepas dan jadi nebula planet. Jadi ukurannya tuh kecil si matahari nih, sekitar ukuran bumi. Jadi kan tadinya dia membesar, gede banget, merah. Terus lama-lama lapisan luarnya itu lepas, si panas yang bola merahnya itu kayak berterbangan gitu loh, lepas-lepas dan jadi nebula planet. Itu cantik banget tau, pas aku cari tahu nebula planet secakap itu gitu. Nah setelah itu lepas-lepas tersisa lah tuh ukuran kecil dari matahari dan kira-kira ukurannya tuh nanti bakal seukuran bumi, tapi masanya tuh masih besar, super padat dan suhu yang awalnya sangat panas itu tuh perlahan-lahan dingin. Jadi setelah matahari itu normal kayak sekarang, nanti dia lansia jadi merah, panas, membara, berkobar-kobar tuh si red giant, dia tuh nantinya bakal mengecil terus perlahan-lahan tuh dingin. Nah kalian penasaran gak apa yang akan terjadi dengan bumi? Mari kita bahas. Oke guys, ikan cucut lanjut. Bumi mungkin di fase ini tuh sebenarnya udah nggak ada. Kalau fase red giant orbit bumi ditelan ya udah habis terbakar. Tapi kalau bumi beruntung dan selamat, kondisinya tetap parah banget. Bumi tuh bakal jadi planet beku dan gelap. Karena di bintang katai putih atau white dwarf itu udah nggak punya reaksi nuklir yang aktif. Jadi cahayanya jauh lebih redup. Bumi tuh akan kehilangan sumber panas dan cahaya utamanya. Suhunya tuh bakal turun drastis dan membeku. Laut, sungai, bahkan atmosfer tuh udah hilang sejak lama. Dan pastinya kayaknya nggak akan ada kehidupan. Tanpa panas dan sinar, bumi tuh bakalan jadi batuan dingin yang mengorbit di sisa inti matahari. Sedih banget. Dan langit bakalan jadi indah sesaat. Jadi sebelum jadi white dwarf, lapisan luar matahari itu ngebentuk nebula planet yang tadi aku sempat infoin, yaitu awan gas bercahaya warna-warni dari kejauhan. Ini tuh bakal jadi pemandangan yang super indah. Tapi sayangnya di bumi udah nggak ada lagi yang bisa ngeliat dan menikmati keindahan itu. Ciri khas dari nebula planet aku bahas dikit.
Dia tuh dibentuk kan dari lapisan luar bintang seukuran matahari yang terlepas di akhir hidupnya. Bentuknya bisa indah banget, sering menyerupai kayak cincin, gelembung, atau bahkan sayap kupu-kupu. Warna-warni itu muncul karena gas yang berbeda kayak hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain tuh memancarkan cahaya ketika terkena energi dari inti bintang yang jadi white dwarf di tengahnya. Jadi intinya kalau matahari udah jadi white dwarf, bumi kalau masih ada hanya akan jadi planet mati, dingin, gelap, tanpa kehidupan. Bayangin deh, bumi jadi cuma bebatuan, dingin, gelap, tapi dia tuh masih muter di sisa-sisa orbit matahari. Seiring waktu miliaran hingga triliunan tahun, white dwarf ini akan mendingin perlahan. Jadi dari yang panas banget di red giant, dengan ukuran dia yang tersisa kecil, dia tuh akan berubah warna guys, jadi warna putih. Dan dia tuh akan mendingin perlahan. Dia tuh udah betul-betul kehilangan cahaya dikit demi sedikit. Dan kita tuh benar-benar bakal ngerasain sedingin-dinginnya bumi kalau masih ada di situ. Nah, setelah dari white dwarf, ini masih ada perjalanan matahari berlanjut. Dia tuh akan berubah menjadi black dwarf. Kita lanjut yuk ke black dwarf. Oke guys, kalau matahari kita benar-benar sampai ke fase black dwarf, artinya udah triliunan tahun dari sekarang, lebih lama dari usia alam semesta sekarang. Nah, kira-kira yang akan dirasakan bumi dan planet-planet lain gimana sih? Jadi guys, nggak ada lagi cahaya dan panas. Bumi tuh bakal kehilangan sumber energi utama. Jadi bumi tuh akan jadi bola batu beku. Suhunya itu bisa mendekati 0 mutlak atau minus 273 derajat Celcius. Lautan tuh beku, atmosfer lenyap, nggak ada kehidupan. Walaupun gravitasi tetap ada, tapi ini tuh udah jadi bener-bener super dingin. Black dwarf itu masih punya massa, jadi bumi dan planet-planet lain itu tetap mengorbit di sekeliling si matahari yang udah jadi hitam ini warnanya. Tapi memang cuma mengitari bintang yang udah mati, yaitu bintang raksasa si matahari yang udah berubah warna menjadi hitam dan gelap. Planet luar juga bakal membeku kayak Jupiter, Saturnus, sampai Pluto. Semuanya itu bakal kehilangan sedikit sisa panas internal mereka dan jadi planet beku abadi. Jadi guys, semua planet tuh kayak masih ada, masih mengitar pada orbitnya, sama aja kayak bumi masih ada gitu, tapi bukan lagi planet biru gitu, cuman batu beku yang mengelilingi sisa matahari yang udah berubah jadi hitam. Singkatnya itu bumi akan tetap ada, tapi nggak akan bisa dihuni. Dia tuh cuma jadi saksi sunyi sejarah matahari. Nah, ini sebenarnya yang bikin aku sedih sih pas tahu dan baca ternyata perjalanan matahari itu bakal masih panjang banget dari sekarang. Ya kalau kita sih pasti udah metong ya, secara masih 5 miliar ya, tadi 5 miliar tahun gitu, tapi ternyata perjalanan matahari itu masih sepanjang itu sampai akhirnya dia bakalan mati guys. Jadi ini aku coba rangkum lagi ilustrasi perjalanan hidup si matahari setelah fase main sequence saat ini. Jadi dari sekarang matahari dewasa nanti akan ke lansia red giant, di mana planet membesar dan menelan planet terdekat termasuk bumi. Terus dia tuh bakal menjadi planetary nebula. Lapisan luarnya ini yang terlepas nanti ngebentuk awan gas yang indah. Setelah itu baru dia tuh bakal menjadi white dwarf, inti bintang kecil padat yang sangat panas yang nantinya perlahan akan mendingin. Setelah itu dia bakal jadi black dwarf. Aku bener gak sih ngomongnya?
Nanti kalian cari ya. Nah, black dwarf ini adalah sisa dingin dari si white dwarf setelah triliunan tahun. Guys, pada akhirnya perjalanan matahari adalah pengingat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini punya siklusnya sendiri. Jadi guys, itu sedikit cerita dan rangkuman aku tentang matahari, mulai dari panasnya sampai perannya yang besar buat bumi. Semoga rangkuman ini tuh bisa bikin kamu makin kagum sama bintang yang setiap hari kita lihat tanpa kita sadari betapa pentingnya dia buat kita. Oke guys, gitu aja dulu pertemuan kita kali ini. Kalau matahari ngebawa kita merenung, maka semesta lainnya menunggu untuk kita jelajahi. Sampai jumpa di catatan selanjutnya dengan kisah baru yang gak kalah seru untuk diperdalam, untuk diungkap, untuk dikepoin, untuk dicari tahu. Bye, makasih. See you.